Suprianto, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari unit tugas SMK SPG Desa Pengawi, akan menyampaikan presentasi materi, yaitu berkaitan dengan koneksi antar materi atau kesimpulan materi dari modul 11 ada. Bagian yang pertama, saya akan menyampaikan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1. Bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Untuk mencapainya, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Berdasarkan pemikiran tersebut, saya sebagai seorang pendidik merasa selama ini belum memberikan maksimal apa yang menjadi kebutuhan anak. Selama ini pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata tanpa melihat kodrat alam dan kodrat zaman anak. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baik itu jadi perlu dilestarikan dulu. Guru sebagai agen perubahan seyogyanya harus dapat mengutamakan dialog kritis ketika membawa misi transformasi. Boleh berjalan menuju perubahan asalkan tetap memegang teguh budaya dalam berdialog, terutama menumbuhkan komunikasi yang baik dan santun kepada ekosistem, sekolah, stakeholder, dan masyarakat. Perubahan yang dilakukan guru tidak menanggalkan asas konvergensi, yakni bagaimana pendidikan seharusnya menjadi jalan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Guru memandang keragaman peserta didik sebagai kekayaan dalam sebuah ruang kelas. Guru harus lepas dari belenggu menyamaratakan peserta didik. Guru sepatutnya melakukan sebagaimana seorang petani yang menyemai dan menumbuhkan beragam tanaman dengan berbagai perlakuan yang berbeda. Selanjutnya yang kedua, ini berkaitan dengan apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Saya setelah mempelajari modul ini mendapatkan pemikiran bahwa menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 asas trikon. Di antaranya yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris, maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Dengan mempelajari modul 1.1, ini saya sebagai seorang pendidik, pemikiran saya mulai terbuka bahwa seorang guru harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan tetap menjadi filter bagi anak didiknya terhadap segala perubahan yang ada. Kemudian seorang guru harus menjadi agen perubahan dengan tetap memegang teguh budaya dalam berdialog. Selanjutnya yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan Ki Hajar Dewantara.
Setelah mempelajari modul titik satu ini, maka saya akan melakukan langkah-langkah. Di antaranya langkah awal adalah yang akan saya lakukan adalah menerapkan agar kelas yang saya ampu bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan meyakinkan diri sendiri bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat masing-masing sesuai dengan kodrat alamnya. Kemudian tugas saya sebagai seorang pendidik hanyalah menuntun kodrat alamnya agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan bisa mengikuti kodrat zamannya. Selanjutnya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berbasis permainan, berbasis kuis dalam praktikum. Karena kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa menyenangkan bagi anak-anak. Lalu saya akan mencoba pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan anak. Artinya saya sebagai seorang guru akan memberikan ruang kesempatan dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bisa mengembangkan bakat dan minat pada diri anak-anak didik saya. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.